Jakarta, kota megapolitan yang selalu sibuk. Dengan luas wilayah yang hanya 664 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa. Belum ditambah warga daerah penyangga yang memenuhi Jakarta pada saat jam kerja. Bisa dibayangkan begitu padatnya kota ini. Namun begitu, Jakarta tetap dianggap sebagai kota tempat mewujudkan mimpi. Ya, hampir kebanyakan orang menginginkan untuk mencari nafkah di ibu kota. Meski banyak juga yang harus menghadapi kenyataan akan kejamnya ibu kota. Ya, tidak mudah mendapatkan pekerjaan di sini, hingga mereka harus bertahan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjadi pemulung. Para pemulung dapat dijumpai di tiap sudut kota. Maklum saja, produksi sampah di kota yang berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini tentulah sangat banyak. Pada tahun 2020 saja disebutkan sampah yang diproduksi Jakarta perharinya bisa mencapai 8 ton lebih. Namun bagi para pemulung, ini seolah menjadi tambang emas yang harus dipanen tiap harinya. Bertambahnya jumlah pemulung di Jakarta rupanya terkait dengan pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat COVID. Lalu kemudian mereka beralih menjadi pemulung. Saat memulung, mereka pun dilengkapi dengan gerobak untuk mengangkut barang-barang. Seperti Mara, ibu 4 anak yang ditinggal suaminya ini. Dulu ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Tebet, Jakarta Selatan. Pandemi menyebabkan dirinya tak bisa lagi bekerja untuk rumah tangga. Dan menjadi pemulung terpaksa ia lakukan bersama anak sulungnya demi menyambung hidup keluarganya dan biaya sekolah anak keduanya yang duduk di bangku SMK. Sekarang banyak yang nyari, Bang. Kalau dulu kan sedikit, sekarang banyak. Mungkin orang tadinya kerja, nggak kerja jadi nyari gitu loh. Daripada bengong, apa gimana. Kan ini juga, saya juga dulunya nggak nyari. Daripada saya Jakarta nggak ngapa-ngapain, ya apa salahnya saya mendingan nyari gitu loh. Kisah Doni berbeda lagi. Pria ini memulung ditemani putri sematawayangnya yang baru berusia 4 tahun. Sang istri yang biasanya menemani sudah tak sanggup bekerja lagi karena sakit. Sebelumnya, pria asal Cirebon ini bekerja sebagai tukang sapu. Tapi karena pandemi, ia diberhentikan dan kemudian menjadi pemulung dengan segala resikonya. Dilempar tulang bangke, pernah juga diludahi malah. Bilangnya, kalau dia kita sabar aja. Yang penting kita niat dari mana keluarga. Ya sering katain orang gila atau gembel gitu. Sabar. Ada hal yang menarik dari obrolan kami dengan Mara dan Doni. Ternyata pemulung bergerobak ini terbagi menjadi 2 kelompok. Pemulung yang mandiri alias tidak bergantung pada orang lain seperti Mara dan Doni. Dan pemulung yang mempunyai bos yang bertanggung jawab atas lapak tempat tinggal dan gerobak untuk mereka, tetapi bersifat mengikat. Kalau seumpama ke bos mah, ya namanya kita tinggal di situ mungkin, gerobaknya juga di situ. Tapi kalau misalkan punya sendiri, ngontrak sendiri, gerobak sendiri, nah kemana aja kalau ke sini ya silahkan. Ke yang lain juga ya nggak apa-apa. Ada yang tinggal di bos juga ada. Ada, tapi saya nggak ikut bos. Jadi ya ibaratnya kontrak walaupun dicicil, ibaratnya kan kita punya keluarga. Kalau ikut bos tuh nggak mungkin, nggak bisa kenapa? Ya maaf aja punya saya jelekin bos ya, udah namanya punya anak begini, air boros lah, ini apalah. Baik Mara maupun Doni tidak terikat pada satu bos. Mereka menyewa rumah kontrakan dan gerobak sendiri. Sehingga mereka bebas menjual sampah hasil memulungnya pada pengepul mana saja. Berbeda halnya dengan Sarkum.
Mantan buruh pabrik ini bekerja pada satu bos dan memilih untuk tinggal di lapak yang disediakan bos karena ia hidup sendirian di Jakarta. Maklum saja, pria asal Cilacap ini sudah berpisah dari istri dan anak-anaknya. Sistemnya ya kita saya nyari barang itu. Benar kalau udah dapat barang ditimbang di situ, udah nimbang tinggal istirahat. Kita nggak boleh nimbang ke orang lain, bos lain. Nah masalahnya kita ngikut bos. Ya di situ paling ya Tempat tinggal. tempat tinggal doang, kamar. Gerobak ya? Gerobak ya ada yang dari bos, ada yang modal sendiri. Berarti kalau makan gitu ya Bapak sendiri? Makan sendiri. Makan sendiri apa? Dari uang penghasilan ini jual barang. Sarkum mengaku saat ini pendapatannya sebagai pemulung semakin sedikit lantaran banyak orang yang beralih menjadi pemulung setelah berhenti dari pekerjaannya dulu. Kalau di awal pandemi ia bisa mendapatkan hingga Rp150.000 dalam sehari, namun sekarang mendapat Rp50.000 pun sudah bersyukur. Di lapak inilah Sarkum dan 5 pemulung lain yang tinggal bersama bos menjalani kesehariannya. Setelah memulung di jalan, mereka diwajibkan untuk menimbang di lapak ini. Itulah kesepakatan yang dilakukan oleh sang bos kepada anak buahnya, para pemulung ini, dengan fasilitas kamar dan gerobak gratis. Bos Sarkum, Sri Lestari dan suaminya awalnya berdagang nasi goreng. Tetapi pendapatan yang sedikit membuat mereka banting setir menjadi bos pengepul. Iya, tanah kosong kita sewa atau kita dirikan bedeng seperti ini, beli rumah. Jadi kita hanya nyewa tanahnya aja, gitu, semuanya kita sendiri. Gitu. Kalau mereka sih info sih luas mas, misalnya kan orang ketemu di jalan bisa aja, di sana tuh ada lapak begini-begini nih seperti itu. Tapi mereka jadi pengen ikut sendiri seperti itu. Pasangan ini memulai bisnisnya dari nol hingga memiliki 3 pengepul kecil, beberapa lapak, dan sejumlah pemulung yang bekerja sebagai kaki tangan mereka. Pengepul kecil akan menyetorkan barang setiap minggunya ke sini. Pekerjaan pengepul besar alias bos seperti Sri adalah menimbang dan memberikan imbalan kepada para pemulung dan juga menyortir barang mana yang layak untuk dibawa ke pabrik dan mana yang tidak. Seperti memisahkan kertas potongan dan kertas utuh. Dan juga membersihkan botol dan gelas plastik dari labelnya. Kita ngambilnya hanya seperti ember, besi tua, kayak logam tembaga semacam itu, kayak kertas. Nanti kita packing langsung ke pabrik besar, mengukus penggilingan. Kalau kita per minggu, iya per minggu sih tergantung. Kalau kita store box misalnya 1 minggu tuh bisa ada 6 sekitar 7 juta gitu. Tergantung barang, nggak semua sama, tergantung barangnya. Menjadi anak buah bos lapak memang diberikan fasilitas tempat tinggal, tapi jangan berharap fasilitas mewah yang diberikan. Semuanya sederhana. Di kamar inilah para pengepul tidur, makan, dan beraktivitas tiap hari. Berangkat dari pagi hingga sore, mengumpulkan barang-barang yang dapat ditimbang dan mendapat upah untuk melanjutkan hidup. Berat rasanya membayangkan kehidupan mereka yang harus berjibaku dengan sampah dan bau yang tidak sedap setiap harinya. Tak ada kata libur bagi mereka jika ingin mendapatkan uang. Namun, kerja keras mereka secara tak langsung juga membantu kebersihan ibu kota. Yang di mata kita hanyalah sampah, bagi mereka permata yang harus didulang.